Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kajian online Asabik kita bertemu di keberapa? Hampir ke setengahnya ya. Hampir kita 2 minggu kita melakukan Ramadan, insyaallah. Ada yang mungkin sudah melakukan head, ada yang sedang bersemangat-semangatnya karena baru head, ada yang mungkin sedang bersedih karena akan melewati nuzulul Quran dan takut kita tidak mendapatkan nuzulul Quran, tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran dan tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Teman-teman, kita akan bahas tentang Ramadan. Ramadan yang akan menghapus iman-iman yang palsu dan menghadirkan iman yang benar. Iman palsu kita hilang, teman-teman, kalau kita betul-betul melaksanakan iman yang benar. Kalau kita betul-betul melaksanakan Ramadan dengan benar. Maka ketika kita ingin menjadi kekasih Allah, maka seriuslah kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, ini orang-orang yang betul-betul ingin menjadi kekasih Allah, seriuslah kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Maka ketika kita masih punya iman-iman yang palsu di sebelum bulan Ramadan dan kita berkuat tenaga untuk melakukan puasa-puasa di bulan Ramadan itu Masya Allah. Tapi luar biasa teman-teman, karena untuk mendapatkan Ramadan yang berkah, untuk mendapatkan nuzulul Quran, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ketika kita mempersiapkannya sebelumnya. Kalau para salafus saleh itu mempersiapkan dirinya itu adalah 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi para salafus saleh itu setahunnya itu dibagi 2. 6 bulan dia untuk menyiapkan sebelum Ramadan agar dia mendapatkan Ramadan dan agar dia mendapatkan Lailatul Qadar, dan 6 bulan setelahnya dia berdoa agar Ramadan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya adalah dia untuk Ramadan yang penuh berkah. Luar biasa ya. Jadi akan hilang teman-teman iman-iman yang palsu ya. Mudah-mudahan kita tidak kalah, karena kita pun Allah siapkan Rajab dan Sya'ban, dan kita mudah-mudahan sudah mempersiapkan dari Rajab dan Sya'bannya, tentang sholatnya, tentang tilawahnya, tentang sedekahnya. Ketika kita masuk ke bulan Ramadan, maka giroh-giroh itu akan lebih lagi ya, agar lebih lagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan dan amal ibadahnya. Iman yang palsu, teman-teman, iman yang palsu nih akan segera hilang mudah-mudahan di dalam diri kita. Iman yang palsu itu adalah selalu dibayangi rasa takut mati. Yang masih takut mati, teman-teman, berarti imannya masih palsu. Karena sejatinya hidup manusia itu adalah untuk mati. Maka banyak orang-orang yang pintar di dunia ini adalah dia tidak mampu. Jadi orang-orang yang pintar tapi tidak mampu menjawab 2 pertanyaan ini. Orang yang pintar, orang yang dermawan itu tidak mampu menjawab pertanyaan ini kalau dia itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanyaan yang pertama, hai manusia, kita yang tidak pernah berencana untuk lahir dan sekarang lahir, tahukah kenapa kita dilahirkan? Ya, teman-teman, kita itu tidak pernah berencana untuk lahir. Nama saya Lina, saya akan mempunyai kajian online, saya punya hidung, saya punya mata 2, saya punya tangan 2 gitu ya. Itu saya punya anak 4, saya tidak tahu akan seperti ini. Harusnya jadi pikiran dan harusnya jadi renungan, harusnya menjadi tafakur buat diri kita ya, harusnya menjadi tafakur buat kita. Kenapa? Kita kan tidak berencana untuk lahir, tidak berencana untuk punya mata 2, punya tangan. Tapi kenapa? Ada tujuan apa Allah menciptakan kita, melahirkan kita dengan seperti ini? Insyaallah. Teman-teman yang hidupnya masih bingung gitu ya,
bingung, ini kenapa ya, ini kenapa, masih bingung gitu ya, masih bingung masak. Masak apa hari ini, masih bingung anak-anak ke depannya seperti apa, masih bingung. Teman-teman, jangan bingung. Hidup ini adalah untuk menjalankan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan tubuhmu, yang telah menciptakan apapun yang kamu perlukan. Yang telah menciptakan binatang, yang telah menciptakan langit. Bacalah atas nama Tuhan. Kita suruh membaca. Bahkan mata ini kenapa harus harus diberikan sama Allah, mulut ini kenapa harus diberikan sama Allah, kita tidak akan bingung, tidak akan sedih hidup ini. Maka untuk orang-orang yang takut mati disindir oleh Allah di dalam Quran surat 2 ayat 94-95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Katakanlah, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Tetapi mereka tidak menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Disindir teman-teman. Orang yang merasa ada Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, ada apa tuh ya, surga gitu ya. Dia selalu melakukan rezeki anak soleh, rezeki surga, terus surga gitu yang dibicarakan. Kalau hidup tapi tidak ada di jalan surga gitu ya, kok malu gitu ya kita mah. Jangan, masya Allah, jauh kita mah dari surga ya teman-teman ya, jauh dari surga. Cuman salah satunya adalah orang-orang yang sering mengatakan surga, orang-orang yang sering mengatakan ikhlas, orang-orang yang sering mengatakan iman, dia takut ya pada kematian. Kalau memang dia tidak takut kepada kematian, betul-betul dia mencintai surga. Tapi jangan putus asa sampai bunuh diri, itu salah juga ya teman-teman ya. Itu sampai kita bunuh diri, kapan saya mati, itu mah putus asa. Dan ia tidak tahu tujuan dia setelah mati. Itu yang bunuh diri itu tidak mampu menjawab pertanyaan yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu adalah kenapa Allah menciptakan kita padahal kita tidak berencana untuk lahir ke dunia ini, gitu ya. Kenapa Allah merencanakan bahwa kita ada tugasnya untuk beribadah, dan orang yang tidak tahu itu adalah kebingungan di dalam menghadapi ke dunia ini, dan dia pasti akan takut mati. Karena apa? Dia sendiri tidak punya tujuan hidup, dan dia tuh merasa banyak dosa gitu ya dalam kehidupannya. Maka mereka pasti akan takut mati. Jadi kalau benar nih kamu surga itu untuk kamu gitu ya, maka coba mintalah kematian ya. Kalau dia tidak takut mati, berarti benar-benar dia itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih takut mati, masih diragukan, karena hanya kalau dia mencintai Allah, karena hanya satu-satunya ketika ingin bertemu dengan Allah, hanya kematian salah satu syaratnya kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, tahukah setelah itu kamu akan mati, dan kenapa kamu harus mati, dan apa yang harus kita lakukan setelah mati. Nah ini, jadi orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang ingin cepat mati dengan hal-hal yang tidak baik, itu berarti dia tidak tahu proses kematian. Ya, mungkin orang yang takut mati tahu mungkin proses kematiannya gitu ya, tapi dia tidak enggan melakukan kebaikan. Tapi orang yang bunuh diri itu sudah stres tingkat tinggi, dia tidak tahu apa proses kematian itu dan apa yang terjadi setelah kematian itu. Masya Allah ya, di kematian itu luar biasa teman-teman ya. Di kematian itu luar biasa. Dari awal kita masuk liang lahat, ada yang langsung dibakar, ada yang langsung hangus, ditinggalkan semua teman-temannya. Bahkan ada orang-orang yang baru aja ditinggalkan karena dia punya dosa riba, punya dosa berzina, dosa orang tua. Ada sesuatu yang ditinggalkan gitu ya. Di dalam kuburan itu ada yang harus digali, ternyata baru beberapa jam
mayatnya sudah hangus gitu ya teman-teman. Ini baru di alam kubur ya, baru di alam kubur. Jadi di dalam kematian itu pas masuk liang lahat itu di sakaratul maut aja sudah luar biasa teman-teman. Luar biasa sakaratul maut itu luar biasa. Kita bahkan kematian kita sakaratul maut kita setengahnya udah diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah meminta ya Allah jangan biarkan umatku kesakitan dan berikan setengahnya itu kepadaku dan dia jangan terlalu merasakan kesakitan dalam sakaratul maut itu. Untuk orang yang tidak beriman, jangankan kematian proses alam mahsyarnya, untuk orang yang mati saja dipukulin dari depan dari belakang, keluar kamu, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah, dipukulin. Sedangkan cara mengambil cara mengambil nyawa itu dari tubuh manusia seperti duren yang penuh dengan buah duren yang besar yang penuh dengan paku-paku dan kawat-kawat dimasukkan ke dalam tubuh manusia lalu diseret situ si yang buah yang penuh dengan paku itu diseret penuh dengan kaki ke perut ke dada gitu ke tenggorokan gitu, sakitnya sangat luar biasa teman-teman. Belum lagi di tengah tenggorokan menahan kesakitan itu kita harus dihadapkan lagi dengan neraka dan surganya setan. Setan terus berlomba, ini aku Tuhan, kalau kamu beriman kepadaku maka engkau akan masuk ke surga. Dari ketakutan, dari kesakitan kita dan ketidakimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunianya, maka ketika itu kita mengimankan setan yang katanya dia akan mengajaknya ke dalam surganya padahal ke dalam nerakanya. Sampai di ujung sakaratul maut kita itu ditawarkan oleh setan teman-teman agar kita masuk ke dalam surganya setan padahal sejatinya nerakanya setan. Naudzubillahi min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, kita tidak bisa menyuruh malaikat untuk menghentikan kematian itu sedetik saja. Kita tidak bisa menyuruh malaikat untuk menghentikan kematian ini sebentar saja. Kita menjerit pun saat kematian akan tiba, malaikat tolong, anak-anakku belum soleh, malaikat tolong saya ingin solehkan anak-anakku. Tidak bisa teman-teman. Malaikat saya ingin berbakti dulu kepada orang tua, kepada suami, tidak bisa teman-teman. Malaikat saya ingin sedekahkan dulu barang-barang saya, tidak bisa teman-teman. Tidak pun sedetik pun ketika malaikat Israel memanggil nyawa kita tidak bisa kita untuk menghentikannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita masih dibayangi rasa-rasa takut mati, maka katanya iman kita palsu ya. Yang kedua, tidak mau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau menerima ujian nih dari Allah, bahaya nih, palsu imannya teman-teman. Teman-teman, ada 3 hal setiap hari yang Allah berikan kepada diri kita. Yang pertama, setiap hari kita berdosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Yang pertama, kita setiap hari pasti akan diberikan ujian sama Allah, maka mintalah kepada Allah. Yang ketiga, kita pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang Allah akan selalu berikan tiap hari kepada diri kita. Maka kalau kita tidak mau menerima ujian, palsu itu imannya, karena dunia itu adalah tempat ujian dan surga adalah balasan untuk orang-orang yang sabar menerima ujian. Di dunia itu sebentar teman-teman, sebentar. Surga yang abadan. Kita yang hidup sesungguhnya itu adalah di akhirat. Kita yang hidup sesungguhnya antara di neraka dan di surga. Tergantung teman-teman mau melakukan apa. Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 itu, wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfus wasyamarat wa basyiris sabirin. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah itu telah akan betul-betul menguji. Jadi ada kurikulum di dalam Al-Quran itu, Allah mengujimu dengan rasa takut, dengan rasa kelaparan, dengan kekurangan jiwa, dengan kekurangan harta,
jiwa mungkin ada yang meninggal, jadi kekurangan ketakutan itu kita ketakutan anak sekolah gimana, ketakutan belum mendapatkan THR, ketakutan belum, anak belum mendapatkan baju lebaran, takut tidak bisa mudik, nanti uangnya gimana kok, segala macam. Itu ketakutan. Bila ketakutan itu kita berlebihan dan tidak diberikan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutan itu akan menjadi kita menjadi iman palsu. Ala bidzikrillah, ketika kita takut ingatlah kepada Allah. Yakinlah Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada yang hidup, kepada yang melata, bahkan hewan yang melata pun Allah berikan rezekinya asal kita bertakwa. Ada di tahapan orang-orang yang memang tahapan yang tazarud, ya, orang-orang yang manis dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang ketika kamu sering menyebut nama Allah, bahkan beristighfar kepada Allah sampai kamu lupa meminta kepada Allah, maka saat itu Allah akan berikan seluruh permintaan orang-orang yang banyak meminta tentang dunia kepadamu yang sering menyebut nama-nama Allah. Ya, kita mah yang sering-sering menyebut nama Allah nih, sering-sering beristighfar sampai lupa kita teh punya keinginan apa, Allah akan berikan, cukupkan kepada orang-orang yang selalu merengek meminta rezekinya, diberikan justru kepada diri kita. Maka sebutlah ketika kita kekurangan untuk lebaran, kekurangan untuk bersilaturahmi, kekurangan untuk berinfak, sebutkanlah terus nama-nama Allah agar diri kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, ini baru iman yang palsu ya. Nanti kita ada iman yang benar. Insyaallah moderator nanti dikasih tahu lagi bahwa Ibu ada sambungan materi tentang iman yang benar. Jazakumullah, selamat mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.